Oke, halo teman-teman, kami dari kelompok 1 bidang pertanian, semuanya lengkap di sini. Di kamera ada dari Naura, Nesya, saya Rezan, Randy, dan di belakang ada Gani. Satu lagi izin yaitu Aurel. Di sini kita lagi di tempat Taman Anggur Ponjai yang di Pondok Aren dengan pihaknya yaitu dengan Bapak siapa? Saya Asep. Dengan Bapak Asep. Jadi di sini kami mau menanyakan Pak, yang pertama itu biasanya di Taman Anggur Ponjai ini alat dan bahan apa aja sih yang dibutuhin Pak? Dari pertama tanam atau dari pertama bikin greenhouse atau apanya itu? Dari tanamnya aja Pak. Dari tanamnya aja. Ya. Untuk bahan-bahan yang diperlukan dari semenjak tanam itu yaitu media, bibit anggurnya yang jelas harus ada, terus sama pupuknya mungkin. Salah satu 3 di antara itu harus ada. Kalau medianya itu pakai media apa, Pak? Medianya khusus ada, media khusus anggur. Nggak bisa sembarang tanah merah atau tanah apa itu nggak bisa. Jadi Ada khusus tanah media untuk anggur. jadi udah Terdiri dari sekam bakar, kohe kambing, sama humus bambu, ditambah sama kapur dolomit dan tespek. wah. Terus biasanya tuh kalau anggur itu panennya itu sering berapa kali sebulan sih Pak, atau ada musimnya gitu? Terus misalnya kalau udah manen tuh biar masih awet mau ke pasarnya itu gimana Pak? Kebetulan kalau untuk sistem panennya itu nggak ada nggak ada musimnya gitu ya kalau untuk di anggur itu. Jadi continue karena kan dari sini habis berbuah yang di sini. Di sini habis berbuah yang di sana, seperti itu terus. Jadi continue. Untuk pemasarannya, target pemasaran kita di sini untuk sementara masih belum ke supermarket atau apa gitu. Sementara orang yang datang sini aja dulu. Orang yang datang sini ketika mereka beli bibit berikut dengan si buah anggur ini. Oke. Mau nanya nih, kan ini kan sejak ada ini kan jadinya udah greenhouse kan. Itu biar ininya ke atas gitu gimana? Biar tetap dia stay di atas gitu nggak ke bawah. Kan harusnya kan kalau pohon malah kan ada yang ke bawah gitu kan. Itu kan terlihat dengan jelas kita ini ditanam pakai sistem grounding. Kalau sistem grounding itu semuanya larinya ke atas dan di atasnya itu dipakai tahanan yaitu para pakai kabel telepon untuk penyangga si ituannya tambatannya. Jadi belum pakai rantai ya Pak? Enggak pakai rantai. Kalau pakai ituan kan mudah berkah. Jadi kita pakai kabel telepon. Terus kalau misalnya kayak nanam anggur kayak gini, Pak, dia kayak ada apa ya cuaca khususnya nggak sih Pak? Kayak misalnya kalau cuaca kayak gini dia nggak boleh kayak gini apa gimana gitu? Kalau anggur itu kan berbagai macam jenis anggur, semuanya juga sama, tergantung kita cara perawatannya. Lebih bagus di tempat yang panas sama terlindungi dari air hujan, karena si air hujan itu sendiri banyak mengandung bibit hama. Kalau Mudah-mudahan. kesulitan buat nanam ini gimana? Sebenarnya sih nggak ada kesulitan, yang pasti kita rajin, open gitu ya. Iya benar. Konsisten dalam cara perawatannya, ya pemupukannya, ya penyiramannya harus sesuai dengan aturannya. Kalau misalnya dia nggak numbuh, itu karena apa? Ada kah? Mungkin ada hama di bawahnya, dianya atau Dia apa. bisa nggak berbuah. Dia bukannya nggak berbuah lagi, dia bisa mati kalau misalkan ada hama di bawahnya. Di bagian Akarnya butuh. tanahnya itu ya. Itu termasuk kalau misalkan kita terlalu nyiramnya terlalu banyak gitu. Terlalu banyak nyiram. Nah, sehingga kan si di dalam tanah itu kan ada
apa pengendapan si air di situ. Nah, pengendapan air sehingga si itunya itu bukan nambah kesuburan ke si akarnya, tapi malah bikin busuk tuh akarnya. Kalau lama-lama ngendap di itu tuh, makanya kita pakai pupuk, pakai media yang khusus untuk tanah anggur ini, yaitu dengan tambakar itu biar poros gitu. Poros, jadi si air itu langsung turun ke bawah. Turun nggak ngendep di Nggak ngendap di tanahnya. tanah. Soalnya kan nggak boleh lembab-lembab. Iya, betul. Sorry Pak, ini kan dipasarkan ya Pak. Ini boleh tahu dia jual online apa ke pasar-pasar Online itu? ada, yang datang ke sini juga ada. Kalau untuk buah kita nggak jual online, enggak belum jual buah untuk sementara ini. Ada gitu ya Pak? Nah, untuk sementara si buah ini masih konsumsi sendiri. Tapi dijualan ke Tapi online. kalau misalkan ada yang mau beli, datang ke sini ya dilayani. Bisa, iya. Gitu aja sih. Oh berarti kalau misalnya yang dijual itu jual anggur ya? Bibit. Oh bibitnya. Bibit macam kayak gini. Ini bibit. Ini bibit yang udah siap dijual itu yang seperti ini. Kalau yang ini kan masih belum. Iya. Ini masih tahap proses. Nah, yang udah siap dijual itu yang itu. Ini ya. Itu dijualnya satuan gitu apa gimana Pak? Satuan. Satuan. Jadi satu ininya. Nah, satuan bibit. Ada kita jual bibit juga, kita jual juga ada tabu lampot. Tanaman anggur dalam pot. Oh. alah. Jadi dia di pot gitu Pak. Ininya. Di Jadi dalam udah pot. jadi gitu. Udah jadi, udah ada buahnya dalam pot. Walah. Tapi kalau misalnya ada yang mau beli dalam pot itu kayak dia langsung bawa pot-potnya itu apa Iya, harus semuanya. dikemas lagi Pak? Semuanya udah sama potnya. Oh sama potnya. Kita antar pakai ini nih. Di sini pakai media sosial nggak sih Pak buat pemasaran ini? Pakai. Apa tuh Pak kalau boleh tahu? Ada di TikTok, Oh, di ada TikTok. juga di Shopee, Shopee. ada juga di Tokopedia. Taman Anggur Ponce ya? Iya, Taman Anggur Ponjai. Oke. Nanti kita bisa bantu pasarin Pak. Nah, boleh. Terus di sini ada ini enggak? Ada catatan buat tanamnya atau alat khusus buat nanam ini? Nggak ada sih. Untuk sementara kita ya pakai yang ada aja. Maksudnya pakai yang ada itu yang sudah tersedia di sini. Oh, enggak ada alat-alat khusus. Nggak ada. Jadi bisa pakai tangan aja juga nggak apa-apa. Nah, pakai tangan juga nggak masalah. Paling mentok-mentok skop ya Pak. Skop paling untuk ini apa namanya, untuk ngaduk media tanam. Karena kan kalau untuk ngaduk media tanam itu kan partainya partai banyak sampai puluhan karung. Iya. Jadi itu menggunakan alat yang lebih besar lagi. Ya bisa pakai tangan. Kalau Bapak sendiri ini dikelola sendiri atau ada orang yang dibantuin? Kita bersama-sama di sini. Ownernya kan ayahnya. Nah, saya sebagai pegawainya, itu juga pegawainya, sama yang tadi di situ juga pegawainya. Ini awalnya bikin ini tuh kapan? Ini tuh waktu zamanan COVID itu 2019 ya. Oh iya COVID. COVID itu. Oh, langsung ini ide gitu ya Pak. Sebenarnya sih enggak sebelum fokus ke anggur, cuman pas waktu itu kan ada COVID, jadi semua kegiatan perkantoran kan rehat sementara. Ya. Rehat sementara, dipikir-pikir, iseng daripada diam di rumah, mendingan ngurus anggur. Iya betul. Ngurus anggur. Awal-awalnya sih nggak terlalu ini, cuma Membuat konsumsi pribadi ya. kesininya prospeknya agak lumayan bagus ya. Kenapa enggak dibikin betul. seperti ini gitu. Oh iya, Ada berkahnya paling juga. ini Pak. Biasanya kan tadi kan berkala ya anggurnya itu, yang misalnya yang ini tumbuh, yang ini panen. Nah, biasanya itu berapa bulan sih Pak panen? Sampai ke panen itu dari Dari mulai awal benih. bunga. Dari bunga. Ini dari mulai bunga gitu tuh sekitar 190 harian. Agak lumayan lama. Berarti iya 4 bulanan 5 bulan. 3 bulanan lah. Oh, 3 bulan. 3 bulanan maksimal. Udah mulai bisa dipanen. Ada Ada prosesnya. Sama semua Pak.
Yang di atas. sini Oh, jenisnya sama semua. sama. Oh, enggak beda. Beda-beda, Ini Pak? ada Trans, ada Gospi, ada Akademik. Terus yang di atas sana ada Basanti, Jupiter, Talun. Ada beberapa jenis di sini. Itu apa tanam. bedanya? Hmm? Kayak gitu. Ada dari rasanya, dari jenis buahnya juga. Apa dari apa tanahnya? Apa sama? Sama ya Pak buat media tanamnya. Sama, kalau media tanamnya sama, cuman yang membedakan itu buahnya aja. Oh, buahnya Kayak aja. spesifiknya kayak warna gitu ya Pak. Ah, dari warna, sama bentuknya. rasa. yang- Buah. Bentuk buahnya. Ah, Terus aku mau nanya, ini proses awalnya dari tanamannya, pupuknya tuh sampai numbuh itu kayak berapa bulan, berapa hari? Awalnya pertamanya kan mulai dari bibit. Dari bibit itu sekitar 2 meteran, 1,5 meter lah. Itu kan sekitar udah ada 3 bulanan 3 di bulan. polybag seperti itu. Nah, kemudian kita pindahin ke pot. Kalau misalkan kita ke pot itu sekitar 5 bulanan, 5 bulan. ya sekitar 5 sampai 6 bulan itu si batangnya udah gede, itu udah bisa dibuahi langsung Oh, dengan cara pemupukan yang instan. Untuk pupuknya sendiri kita pakai pupuk abemik namanya. ABMX. Nah, dikocor setiap 2 hari sekali. Tanahnya itu Bapak ambil dari orang lain atau gimana? Kalau untuk bahannya ambil dari orang lain, kita ngaduk sendiri di sini. Oke. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita mau menanam anggur, sebaiknya disiapkan dulu greenhouse-nya. Nanti kalau misalkan greenhouse-nya udah sedia, udah siap, nah baru tanam anggur. Oh, berarti kayak greenhouse-nya dulu. Dipersiapkan dulu greenhouse-nya. Sementara kan kalau kita dulu kan pertama-tama kan sebelum mengenal dengan Greenhouse. pengangguran, Oh iya. perangguran, jadi untuk sementara kita tanam-tanam aja dulu gitu Oh, ya. iya. Jadi nggak ngelihat efek sampingnya itu seperti apa. Entah itu kena air hujan atau entah itu nggak kena air hujan, ya kita jalanin aja dulu gitu sementara itu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ini nih yang udah duluan nih kayak ini nih udah sampai segede-gede kayak gitu batang-batangnya tuh. Ini udah duluan semua. Oh, Yang semenjak COVID itu. Oh iya. awet ya. Awet ini bisa sampai puluhan tahun loh pohon anggur itu. Asal kita bisa ngerawatnya bisa sampai puluhan tahun. Ada yang segede pohon kelapa itu batangnya. Berarti dia nggak cuma sekali berbuah ya? Enggak cuma sekali berbuah, dia terus-terusan berbuah. Ini anggurnya emang sebanyak ini? Apa pernah lebih banyak? Lebih banyak lagi dari ini. Ini masih dikit ya? Ini sedikit. Ini karena ini pembuahan yang ke beberapa kali, jadi kemungkinan si nutrisinya nggak terlalu meresap banget. Oh gitu. iya Jadi benar, udah lama soalnya. berbuahnya cuma sekitaran situ-situ aja. Kan ini lagi panas ya cuacanya, ini ngaruh gak sih? Justru kalau untuk pohon anggur itu cocok di tempat panas, cuaca panas. Kalau misalnya hujan terus tampias itu gimana Pak? Ya paling kita aja yang rajin nyemprot. Oh iya benar. Kalau air hujan itu kan identik dengan hama, cepat ngundang hama, jadi kita harus bilas, harus semprot lagi. Ya, seperti itu. Itu tadi packing ya? Nah, Itu kalau produksi sebulan berapa kira-kira? kita sih nggak Kita ada- nentuin ada yang mesen gitu. bulan berapa pak atau berapa Ini ya? ya. Nah, ini media tanamnya. Oh. Yang Bapak ambil? Nah, Bukan dijual kan itu? ini dijual. Oh dijual juga? Nah, ini dijual. Untuk satuannya harganya 20.000. 20.000. Ya. Online, sistem online. Ini juga sama tuh, online. Bibit-bibitnya juga ya? Bibit-bibitnya juga. Bapak selama budidaya anggur ini sebelumnya Bapak pernah belajar dulu caranya budidaya atau kayak Otodidak. otodidak? Iya. Seiring berjalannya waktu gitu? Iya, seiring berjalannya waktu sambil lihat-lihat di YouTube, lihat Oh iya inian benar. orang ya dipraktekin sendiri, makin sini ya dipelajari sendiri cara-cara ininya, pengolahan tanahnya, terus pengolahan segala macamnya, pupuk-pupuknya termasuk
cara membuat bibit ini seperti ini biar bagus kayak gini, itu dipelajari semuanya. Milih anggur yang bagus buat dijual itu gimana? Pemilihan anggur yang bagus ya dilihat dari pucuknya. Pucuknya malah. Nah, dilihat pucuknya. Kalau misalkan pucuknya aktif, nah itu bagus. Bukan dari buahnya berarti. Bukan dari buahnya. Kalau misalnya kan ini kan ada anggur yang warnanya. Soalnya kan sebelum berbuah kan pucuk dulu, bibit dulu. Oh iya. Nah, si bibitnya itu yang unggulan itu yang seperti apa? Kalau Yang itu yang kita misalnya jual. pucuknya rusak itu Nah, gimana? itu nggak layak jual. Apa dari ulang lagi? Diulang lagi, dipotong dulu. Terus kan ada anggur yang warnanya ungu, terus ada ijo-ijonya itu gimana tuh? Ungu, Itu apa biasa aja atau? itu mungkin lagi perasan, lagi perubahan warna. Oh, emang kayak gitu ya? Iya, Kan emang biasanya kayak kan gitu, seperti kita itu. beli anggur tuh, ada yang ungu, ada yang hijau, tapi mungkin- dicampur gitu, campur gitu. Mungkin itu beda jenis kali. Oh, beda jenis. Iya, semacam kayak gini nih. Iya, Ini itu- kan lagi perasan nih, lagi perubahan warna. Yang warna aslinya itu merah ke hitam-hitaman seperti ini. Tapi tuh. kalau hijau itu apa belum matang atau gimana? Matang sih, cuman mungkin udah tua tapi warnanya emang seperti itu aja. Oh, bukan belum matang ya? Bukan belum matang. Oh iya, modal awal bikin ini. Modal awal bikin ini. Kan awalnya iseng-iseng. Kalau untuk semuanya ini ya ini ajalah greenhouse-nya aja ya. Itu kurang lebih 100-an. Kurang lebih ya. Wow. Ini Kalau seperti ini. misalnya ini jualnya dari kapan itu? Kan nggak mungkin pas COVID-nya kan? Kan awal COVID. Ini beberapa tahun kemudian. Oh, baru-baru ini lah Baru-baru ya. ini. Enggak begitu itu langsung ini jualan enggak. Jadi emang awalnya emang dari konsumsi pribadi. Ya, dulu konsumsi pribadi dulu, konsumsi pribadi. Kalau misalkan kita udah merasa puas ya barulah dijual keluar. Kalau tips dari Bapak buat ngerawat anggurnya, ngerawat tanaman anggurnya biar kayak nggak cepet rusak, terus apa ya, seger, cepet berbuah itu gimana Pak? Yang pertama itu penyiramannya harus teratur, pemupukannya juga disimpan di tempat yang panas, udara masuk. Tapi ini kalau disiramnya itu harus sering atau gimana Pak? Sehari sekali cukup. Oh sehari sekali. Di Tergantung sore hari. cuaca, tergantung Ada cuaca. apa? Kalau misalkan cuaca panas banget kan, kalau media tanam untuk anggur itu kan poros, jadi dia cepat kering tuh. Kalau misalkan panasnya banget, itu kan si medianya itu kering. Kering. Bisa sehari sampai 2 kali, pagi dan sore. Kalau misalkan pagi disiram, sorenya ternyata diparetin kayak gini itu kering, ya disiram lagi. Itu emang ada pengecekan berkala buat anggur yang gitu ya, Kak? Terus kalau untuk pemupukannya kan itu kan 2 hari sekali udah cukup. Kalau untuk bagian-bagian anggur itu kan ada yang namanya sulur, ada yang namanya tunas air. Oh, Seperti itu kan harus dibuang-buangin juga. Yang pasti kalau untuk penanaman anggur itu kita harus siap dulu greenhouse-nya. Setelah greenhouse-nya udah siap, baru tanam anggur. Jangan pikirin dulu buah, yang penting subur dulu Iya benar. tanamannya. Nanti kalau misalkan tanaman udah subur, baru pikirin untuk cara pembuahannya. Karena si anggur itu sendiri nggak bisa berbuah sendiri, melainkan oleh kita, dipaksa berbuah oleh kita. Benar. Dengan cara dipangkas atau potes pucuk, itu aja. Terus lagi jadi benihnya tuh, kalau emang lagi kayak kurang nih, baru di ini. Potes pucuk nih kayak gini nih, ini saya udah merambat ke sini, potes pucuk, termasuk si tunas air sama si sulurnya itu dibuang-buang. Pasca tanam itu kita buangin nih bangsa sulur-sulurnya. Ini yang namanya sulur. Yang kecil ini ya, Pak? Ya, ini sulur. Ini tuh sulur itu gunanya itu untuk mengikat pada tiang-tiang rambatan ini. Nah, ini tunas air namanya. Nih yang kecil ini. Ini daun, ini tunas air, ini batang. Batang primer. Batang primer. Nanti setelah batang primer ini jadi, naik ke atas, kita
disetak di sini. Kalau misalkan udah tinggi, udah panjang gitu ya, sekitaran 6 meter atau 7 meter, kita setak di 5 meter. Nah, setelah itu nanti dia keluar batang-batang baru. Batang-batang baru yang dinamakan itu batang tersier. Barang tersier. Nah, tersier sama sekunder nantinya itu. Nah, batang-batang sekunder itu yang seperti ini nih. Itu sekunder. Nih, yang kesini yang gede itu tuh. Oh, yang gede ini. Nah, ini kan primer, itu sekunder. Nah, yang menjulur ke sana kemari, sana kemari, nah, itu tersier namanya. Seperti itu. Yang akan jadi batang-batang tersier itu yang seperti ini nih. Jadi tunas airnya ini ya. Nah, yang akan menjadi batang-batang tersier nanti. Kalau sulur-sulurnya itu Buat ini mengikat bisa gitu. dibuang. Oh, Nggak bisa apa-apa, dibuang. bisa dibuang aja, bisa diganti dengan ini kan untuk pengikatnya. Oh iya. Karena selain mengganggu juga nyedot nutrisi juga dia. Oh iya. Jadi buang-buang nutrisi Jadi dari dibuang, anggurnya. biar cepet tumbuh naik ke atas. Ya, itu salah satunya itu dibuang ininya, sulur-sulurnya itu.